Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Selamat datang di Bincang Kopi bersama dengan saya, Dian. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan tamu yang datang dari jauh. Telah bersama kami orang-orang yang ada di balik rumah sangrai yang harum namanya di Yogyakarta, yaitu Rahayu Roastery. Mereka adalah Gilang, Fadil, dan Mayang. Silakan dari ujung sana. Saya Fadil. Saya Gilang pada drum. Saya Mayang. Dari mana ini, band mana ini? Kenalkan dong, nama bandnya apa ini? Oh iya, kita mau sebelum pengumuman untuk band, nama bandnya apa. Tapi kita udah mau rilis baju ya. Oh iya. Jadi ya, merchandise dari band kami udah mau rilis di bulan depan itu. Jadi bandnya belum ada, cuma Jadi bandnya merchandise-nya belum sudah ada. Oh, mantap berarti. Yoi. Aliran kita metal. Metal. Thrash metal ya. Jadi Jadi Dark Rose. Metal. Metalik, kopinya metalik gitu. Dark Rose ya. Jadi dari mana ini, Mbak, Mas? Dari Yogyakarta, Rahayu. Rahayu Roastery. Rahayu Roastery ya. Siapa yang memberikan nama Rahayu itu? Saya dulu, Gilang. Saya yang ngasih nama Rahayu. Pada drum. Artinya apa Mas Gilang Rahayu ini? Rahayu kalau kita dari bahasa Sanskrit ya. Sanskrit kalau nggak salah itu artinya keselamatan, kesejahteraan kayak gitu sih sebenarnya. Cuman awalnya nggak ada filosofinya karena itu nama ibuku jadi yang paling deket gitu, jadi aku pakai aja gitu. Hubungannya Rahayu dengan nanas ini apa? Nggak Nggak ada itu sebenarnya. Nggak ada. Iya, kita bisa sama banget kalau jawab itu. Nggak ada hubungannya. Filosofinya juga apa ya? Emang nggak ada juga sih. Jadi tidak ada arti ya? Tidak ada arti, tidak ada hubungan apa-apa. Nirmakna. Nirmakna. Orang-orang bikin logo mungkin ada simbol atau ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, kita bikin logo tuh gambar nanas, nggak ada yang pengen disampaikan. Sebelum Rahayu kan gue tahu Gilang lebih dulu ya dibanding Mas Fadil sama Mbak Mayang. Seinget gue Gilang tuh membuka angkringan kopi, namanya Kopdarika. Kenapa itu ditutup? Ditutup karena ada kejadian ya. Pas itu mendadak banget sih, nggak ada niatan ditutup awalnya, tapi karena hari itu mau bangun tidur sore hari mau buka angkringan itu, aku dapat SMS dari Pak yang biasanya jaga parkir malam. Dia habis lewat di situ terus ngasih kabar kalau atapnya udah nggak ada. Jadi dulu kan jualannya di pinggir jalan tuh, di trotoar. Kan ada atap semi permanen ya. Nah, atapnya itu tahu-tahu udah nggak ada. Terus aku ke tempat itu dan beneran nggak ada. Jadi ya udahlah tutup aja karena Kenapa atapnya nggak ada ya? ya di Satpol PP. Ya, resikonya pedagang kaki lima ya. Itu setelah berapa lama? Seingatku itu ditutup itu tahun 2016 bulan Agustus ya. Ya. Setelah buka sejak bulan April di tahun 2014, jadi sekitar 2 tahunan ya Setelah 2 tahun baru ditutup oleh Satpol PP. Iya, Satpol PP. Tapi sebelumnya itu pernah 2 kali disamperin dan masih jalan sih. Awal itu dari petugas kecamatan kan untuk pendataan kayak gitu, ada izinnya. Sudah pernah ada izin tapi belum keluar, aku alasannya kayak gitu. Terus yang kedua langsung dari Satpol PP Pemkot Jogja ya. Ya karena Pak Satpol PP itu masih berbaik hati, nggak disita tuh gerobaknya. Tapi yang disita tuh KTP-ku. KTP kamu disita. Iya. Dan itu sempet nggak aku tebus sebenarnya. Jadi selama 2 tahun setelah itu ya, di tahun 2018 aku baru bikin KTP. Nggak ditebus tapi bikin yang baru. Bikin yang baru karena pas nebus itu kan jadi sidang tindak pidana ringan gitu ya. Aku salah jadwal yang harusnya 2 minggu lagi setelah aku dapat surat itu kan, aku datang di 1 minggu setelahnya. Loh belum ada gitu kan, nggak sesuai dengan jadwal lah. Giliran harusnya aku datang, aku malah nggak datang ke kantor balai kota itu. Jadinya ya udahlah, udah lewat, diurus belakangan aja. Selain Kopdar ada siapa lagi di sana yang dagang? Ada pedagang mie ayam, ada mie ayam Jakarta. Mereka juga tutup gara-gara itu. Enggak. Mereka masih bertahan sih. Kenapa kamu nggak bertahan? Mereka bertahan bisa gitu. Karena aku membaca pertanda ya. Itu. Jadi kan yang awal KTP ku disita, aku masih tetap jualan gitu ya. Jadi bodo amat lah.
Berarti kalau KTP-nya disita, minggu depan disita mungkin SIM gitu kan. Itu beberapa minggu sebelum kejadian tenda diambil ya. Itu jauh-jauh hari bahkan Mas, itu tahun bahkan. Itu waktu itu posisi Fadil lagi di mana itu? Maksudnya dia sudah bergabung di Kopdar YK atau sebagai pelanggan atau? Dia sebagai pelanggan ya. Iya, Kalau yang aku nggak pernah bergabung sama Kopdar YK. Belum ya. Jadi waktu itu Mas Fadil sebagai pelanggan aja dan pelanggan tetap jadi mengetahui Iya. kondisi Kopdar YK waktu itu. Hampir setiap hari lah ya ke situ karena teman-temannya juga memang di situ sih. Teman kampus kan? Enggak, teman ketemu di situ aja. Teman ketemu di situ, bukan teman ketemu gede. Teman ketemu gede. Iya, kebetulan udah gede semua. Mas Gilang, masih ingat kah alasan kenapa Mas Gilang membuat Kopdar YK? masih ingat. Apakah itu? Pertama pengen resign dari kerjaan kan sudah lama ya, sebenarnya dari awal saya nggak betah untuk kerja di Jakarta, tapi karena daripada menganggur saya nekat aja lah ya untuk merantau gitu di Jakarta. Terus kebablasan sampai 2,5 tahun itu saya mutasi di Cikarang. Jadi di Jakarta di Tanah Abang kerja 4 bulan, selebihnya 2 tahun di Cikarang gitu. Terus ingat balik lagi, saya nggak pengen kerja di sini sih sebenarnya dulu. Tapi mau resign kan bingung ya, pilihannya apa sih, kerja lagi atau wira swasta kan kayak gitu. Nah untuk kerja lagi saya juga kebingungan karena bidang yang saya kerjakan itu kan mekanik alat berat yang sebenarnya saya nggak suka. Jadi ketika resign untuk bekerja di bengkel mobil misalnya, itu agak susah lagi karena harus belajar ya. Dulu pegang body, terus body pen kayak gitu sekolah saya kan, terus kemudian kerjanya di bidang kendaraan berat, truk mixer kayak gitu kan. Jadi udah lupa nih. Nah mau kerja lagi, kalau pindah tapi udah nggak suka, yang dulu udah nggak dikuasai kayak gitu sih. Jadi pilihannya wira swasta, dan pada saat itu memang lagi seneng minum kopi, home brewer gitu. Dia akhirnya milih kopi. Ya akhirnya memilih kopi, terus memutuskan untuk kembali ke Jogja dengan jualan kopi dengan konsep angkringan kayak gitu. Sudah kenal dengan Mbak Mayang waktu itu? Pada saat itu Mbak Mayang yang kenal aku kayaknya. Oh, terkenal memang Mas Gilang. Ini penabuh drum itu memang terkenal. Masih ingat biaya yang dikeluarin waktu itu membuka Kopdar YK? Biaya awal di 10 juta itu masih ada sisa sekitar 2 juta kalau nggak salah. Jadi nggak bulat 10 ya, kayak antara nyisa 1 juta dalam bentuk cash money itu ya, atau 500 ribu aku lupa sih, tapi total itu kurang dari 10 juta udah dapat peralatan dan bahan untuk buka awal itu. Selama 2 tahun itu apa yang didapat? Pelajaran Mas, Apa pelajarannya? pelajaran hidup. Seperti? Karena saya dulu kan merasa nggak punya teman untuk sharing gitu ya, untuk ngobrol. Sebagai anak muda nih Mas, ada teman ngobrol di Cikarang, di Jakarta, terus di Jogja aku banyak ketemu temen yang kebetulan mereka kuliah dan aku kan nggak kuliah Mas. Jadi nah dari situ aku dapat pelajaran-pelajaran kayak gitu loh di bidang akademisi. Terus yang kedua pelajaran-pelajaran untuk gimana berkomunikasi. Karena dulu saya tuh termasuk orang yang pemalu aslinya. Sebelum saya buka angkringan tuh sangat pemalu. Bahkan untuk teman-teman yang datang pertama kali ke angkringan seperti Mas Bre misalnya itu tahu. Mas Gilang pemalu. Iya Mas Gilang pemalu. Jadi kalau Andra kayak gitu tahu. pas Mas buka pakai helm berarti ya? Oh belum semalu itu? Belum. Oh belum. Tapi bingung lah, wah gimana ya ini, aku niat jualan kok tapi nggak berani, kayak grogi gitu loh ngadepin orang yang mau beli. Sekarang udah gak grogi kan? Sekarang udah enggak. Udah sukses soalnya. Udah bodo amat soalnya. Oke, ini bagaimana ceritanya bisa bertemu dengan Mas Gilang dengan Fadil dan Mbak Mayang? Ceritanya gimana nih? Akhirnya sampai membentuk Rahayu Roastery ini. Mungkin Mas Fadil atau Mbak Mayang bisa berbagi cerita. Mungkin aku dulu ya karena Baik. yang gabung aku dulu gitu. Oh gitu. Jadi Mbak Mayang terakhir. Iya, memang gitu. Dan sejarah nggak bisa diubah, Mai. Memang, mau nggak mau ya. Ini bukan lelaki yang menulis sejarah ya, tapi emang kenyataannya seperti Emang itu ya. Oke, kenyataannya baik. Nah, dulu sebenarnya kalau bisa dibilang sih kita membangun tim Rahayu itu impulsif sih ya Mas ya. Bisa dibilang kayak gitu. Impulsifnya seperti apa? Tanpa analisa yang mendalam misalnya kayak ya udah aku. Nah, itu kan yang ku dapat dari Kopdar kan selain pengalaman itu tadi kan ternyata aku bisa nyari utang gitu. Aku dapat utangan dari teman yang aku belanjakan mesin roasting itu. Terus aku mikir aku harus punya usaha yang lain kayak gitu. Ya udah aku ajak aja dia, yuk kerjain kayak gitu. Itu impulsif sih menurutku. Ya, dan itu pun gak ketemu loh Mas. Maksudnya gak face to face. Nelpon aku. Lewat apa? Nelpon. Aku lagi di Bandung, lagi balik sebelum tahun baru ya. Cimahi apa Bandung? Cimahi deh. Sorry ya. Yang bener nih. Iya Cimahi dah. Cimahi mah bukan Bandung.
Ya Cimahi ya dimaafkan. Jadi gitu, saya lagi balik ke Cimahi. Bandung. Cimahi, pakai tanda kutip Cimahi. Terus tiba-tiba ditelepon Gilang dan itu udah malam juga. Mas gimana mas obrolan kita yang kemarin? Lah yang mana? Oh itu yang katanya udah siap tuh kalau misalnya diajak aku buat membangun brand roastery ya, brand roastery. Bentar ya mikir dulu. Enggak deh, langsung aja. Ya udah ayo. Itu nggak sampai 5 menit sih waktu itu mutusinnya. Langsung iya gitu ya. Iya, karena sebulan sebelumnya memang obrolan kita soal skena kopi lumayan intens gitu. Terus setelah itu dia pernah nanya sebulan sebelumnya, kamu kalau misalnya masuk ke industri kopi itu mau di ranah apa? Padahal aku belum tentu mau kerja di kopi waktu itu. Walaupun udah kerja di kopi sih waktu itu, bantuin jualan green bean ya. Punya teman kita orang si borong-borong. Itu jualan green bean. Tapi aku emang cuma bantuin doang dan emang gak niat buat terjun ke industri kopi sebelum diajakin Mas Gilang. Bagaimana rasanya itu diajak Mas Gilang? Dari awal sampai sekarang rasanya gimana? Ya Sesuai bayangan, harapan? Kalau ini ya apa? Karena aku nggak sempat analisa juga sih. Itu impulsif tadi, nggak sampai SWOT dan lain-lain gitu. Iya orang logo aja nggak ada artinya kok. Makanya kan? Ya udahlah gitu. Kebayang lah. Oh ya, intinya kan, udah ada mesinnya. Iya, aku aja tahu mesin itu ngutang tuh setelah aku ngeiyain mas. Baru tahu. Kan anjir. Ini ini sih. Oh nggak disensor. Mbak Erik, ini tergantung permintaan narasumber. Kalau narasumber jangan saya sensor, tidak kami sensor. Anjing kan tadi juga ada anjing-anjingnya di situ ya. Nyapa kita banyak anjing lah. Gak apa-apa di sini jadi banyak anjingnya. Gitu. Jadi Mas Fadil ditipu. Sebenarnya iya waktu itu. Dijebak lah ya. Dia juga mengiyakan itu. Iya ini ada utang berapa? 12 juta. Jadi mesti balikin utang dulu. Ya iya. Oh ya udah. 10 itu. Oh 10 ya 10. Berarti sebenarnya dia bukan ngajak bisnisnya, tapi ngajak berbagi beban bayar utang. Betul. Tepatnya gitu. Sekarang udah terbayar utang ya? Alhamdulillah. Itu setelah bicara pertama sampai hutang lunas berapa lama tuh kira-kira? Masih ingat? Gak sampai setahun ya mas ya. Karena kan kita gak banyak makan dari hasil Rahayu di tahun pertama mas waktu itu. Karena aku juga pas waktu masuk Rahayu tuh aku masih kerja di tempat temanku gitu. Masih tempat sablonan tuh ya. Tempat sablonan itu masih kerja, masih punya uang juga. Karena kami paham Rahayu itu lebih butuh dibayarin utangnya duluan daripada diambil profitnya. Ya udah kita fokusin ke situ dulu. Kita benar-benar yang nggak ngambil sama sekali ya malah pas waktu tahun pertama. Benar-benar buat balikin utang, buat nambahin akumulasi modal ya. Udah gitu aja 1 tahun pertama. Tahun kedua baru dicomotin dikit-dikit. Tahun ketiga? Tahun ketiga banyak-banyak. Bayaran lah ya. Enggak, kita udah atur gaji masing-masing. Mantap. Ya, udah buat sebagian hidup ya. Penghasilan ya buat penghasilan. Buat penghidupan. Penghidupan. Udah masuk ke bisa lah daftar jadi himpunan pengusaha muda ya? Oh ya tentu belum. Oh belum. Kenapa belum? Ya nggak mau lah, pengusaha kan orang yang usaha terus. Oh pengennya santai gitu. Uang yang berusaha gitu ya. Uang yang mengejar kita gitu. Uang yang mengejar. Wah keren. Nah itu kalau Mbak Mayang gimana cerita ini? Bisa masuk nih? Aku ada di Rahayu itu jauh ya, maksudnya setelah mereka dari 2015 ya mas ya kalau nggak salah ya. Dari 2015. Kenalnya? Maksudnya mulai apa? 16 itu. 2016. Ya. Dari 2016 bahkan aku belum kenal sama mereka. Aku tuh sekitar 2 tahun setelah itu ya. Setahun. Kamu dibawa sama Andra itu. Dibawa kan The Point tuh tahun 2016. Itu masih di poin yang lama tuh Cik Ditir. Ya. Nah, 2017. Betul. 2016 akhir ke 2017 kamu dibawa ke situ, tapi kita juga gak kenalan. Siapa sih gitu Mayang? Iya, aku juga pada saat itu tidak tertarik untuk kenal dengan 2 orang ini juga. Kenapa tidak tertarik? Karena pada saat itu tuh aku datang ke sana ya memang cuman karena diajakin Andra, ya sudah saya akhirnya datang. Ini ke poin ya? Poin. Andra itu temen aku kuliah, terus akhirnya ya udah aku datang, ya cukup kenal dengan Andra saja. Dan setelah itu ternyata tuh dari mas-masnya ini ternyata yang malah Iki gimana toh mbaknya ini nih datang aja, pulang aja kayak gitu. Oh gitu, ya udah aku semakin tidak tertarik untuk kenal dengan 2 orang ini.
Memang tidak order waktu itu Mbak Mayang? Saya order. Tuh, order Saya kok. Loh, saya sudah SOP mas waktu itu. Kebetulan yang jadi barista waktu itu saya sendiri. Kita kan SOP ya, SOP hospitality lah, gitu. Dia greeting, bla bla bla. Tapi ya dia udah dengan mata kayak dia udah ngantuk tapi harus masih ada kerjaan. Terus dia langsung habis pesan dia langsung ngelewas ke belakang. Itu oh ya udah nggak pengen ngobrol kali ya, nggak pengen kenalan gitu, ya udah kita kerja lagi. Habis selesai kerja ada pernah satu kejadian yang itu aku masih ingat sampai sekarang. Terus dia kedua atau ketiga kalinya datang, kembalian kita kurang. Oh, Mbak iya, bentar ya nunggu dulu, kita mau tuker dulu. Nggak usah mas, aku buru-buru, ini kurang 5.000 mbak. Nggak usah. Nah, terus kan kita orangnya nggak nerima tip kan ya waktu itu. Wah gak lah straight edge itu nggak nerima ini tip gitu kan. Ya udah gimana, wah ini 5.000 buat apa nih. Akhirnya kita sumbangin ke orang 5.000-nya tuh. Oh, bener? Iya, itu aku sama Hari. Saksinya Hari. Ya jadi awalnya pelanggan gitu ya? iya, awalnya pelanggan dan lumayan itu aku juga diajakin sama Andra itu waktu itu kan ke sana. Udah pelanggan, terus setelah itu jadi mulai ngobrol juga. Akhirnya padahal ya itu. Mulai ngobrol dengan siapa? Gilang atau Fadil? Kalau pertamanya banget tuh malah sama Mas Fadil. Kalau sama Mas Gilang aku bukan ngobrol tapi lebih tepatnya dimarahin sama Mas Gilang. Iya kayak gitu mas. Pada saat itu kan kenapa aku dimarahin? Ini sedikit aja kali ya ceritanya. Panjang juga boleh. Oke baik. Aku datang, aku udah izin sama Andranya pas itu. Aku izin kalau aku di sini mau nunggu temenku. Memang janjian di sana di Point Coffee itu. Dan aku pada saat itu tuh aku lagi capek banget lah. Aku bilang sama Andra kalau Andra boleh nggak aku tidur di belakang sambil nunggu kayak itu. Oh iya nggak apa-apa boleh kata dia. Di Oh ya sofa sudah. ya? Sofa panjang tuh. Iya ada sofa panjang di belakang waktu itu. Ya sudah karena aku dipersilahkan sama yang in charge di situ, ya aku tidur. Lalu ternyata bapak di sebelah saya ini, Bapak Gilang menemukan saya dalam keadaan tidur di sofa itu dan marah-marah ceritanya ke saya. Gitu ya Mas ya? Masih ingat marah-marahnya seperti apa? Enggak, Mbak Mayang masih ingat? Pada saat itu tuh dia datang, aku nggak tahu dia mungkin berdiri di sampingku udah lama gitu. Terus bilang, "Enak ya Mbak tidur di sini ya Mbak?" Kayak gitu dengan nada yang sangat tinggi. Judesnya. Dan kebetulan pas itu aku juga lagi capek, jadi dibilangin kayak gitu aku ya cuma tak jawab, "Oh Mas ya udah," terus aku tidur Lagi ya? Nggak peduli ya? Aku di situ cuma lewat doang. Oh Mas Fadil lewat menyaksikan doang. itu, saksi hidup berarti ya? Ya saksi hidup banget. Tapi gara-gara dimarahi itu ada perubahan ternyata ya sejarah kalian bertiga nih ya? Iya semenjak itu aku Masih jauh. Aku akhirnya ya menotis kalau oh ya ini mas-mas ini yang dari kemarin juga ada kayak gitu. Oh ya ini mungkin ya mas-mas ini juga in charge di tempat ini kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ aku jadi semakin sering ke sana dan ya udah semenjak itu baru mulai ngobrol ya sama Mas Gilang ya. Setelah dimarahin gitu. Terus kami pacaran. Singkat cerita ya. Singkat cerita karena panjang banget. Kami pacaran itu kenal dari 2016. Lupa juga akhirnya pacarannya kapan. Mungkin 2016 akhir kayak 2017 pertengahan ya. Kayak Sebentar lang, ketika lu memarahi Mbak Mayang, Iya. itu sudah ada perasaan suka Udah lah, kan? gila aja. Makanya gitu. capernya lu bentuknya bentuknya dengan kayak marah. Gitu. Udah bingung kan. Ini bahan buat kenalan gitu kan. Ya udah kan ada validasi ini apa nih standar moral ya mungkin ya. Karena dia tidur di tempat yang tidak semestinya untuk tidur menurutku. Di sofa itu sofa di lorong mas. Lorong dari ruang kafe di depan dengan ruang kafe di belakang di outdoor di taman. Jadi lorongnya itu mungkin hanya berukuran 2 meter dan sofanya berukuran sekitar 80 cm. Jadi itu lorongnya yang memang satu-satunya akses untuk ke area untuk customer kayak gitu mas. Dan harus melewati lorong itu. Mungkin Mbak Mayang sengaja supaya dimarahi. Berarti dia duluan. Kita nggak tahu kan. Iya, tapi mungkin di situ juga ada benang merahnya mas. Jadi sebentar, Mbak Mayang pacaran dulu atau duluan bergabung dengan Rahayu? Pacaran dulu. Pacaran dulu. Oh iya, benar. Nah itu aku bagaimana juga tahu akhirnya pacarannya proses kapan. Mbak Mayang akhirnya bergabung dengan Rahayu? Oh oke. Tapi aku nambahin dulu sebelum boleh, itu, silakan, boleh nggak sih, silakan. Mas? Kan tadi itu ya kecaperannya dengan memarah ya. Ada kecaperan lagi mas Apa sebenarnya tuh? dari Mas Gilang. Jadi kita punya salah satu teman namanya Mas Karis. Itu yang memang kenalan saya yang kebetulan juga kenalan dekat dengan Mas Gilang. Oke. Nah pas itu Karis tiba-tiba ngechat saya melalui line waktu itu masih aktif line-nya gitu.
gitu. Nah, Mas Karis ini ngobrol-ngobrol dan saya tuh notice bahwa ini kayaknya bukan bahasanya Karis menggunakan gaya bahasa seperti ini begitu kan. Langsung saya tebak, sepertinya ini Mas Gilang kayak gitu. Terus dia menjawab, iya ini aku Mas Gilang. Akhirnya ngobrol Nanino ngobrol nggak penting lah pokoknya. Udah selesai ngobrol kan menurut saya kayak sudah ya di situ. Terus tiba-tiba ada chat lagi dari handphone Karis berupa kontak Gilang Ramadan. Ini ya Mbak Mayang kontakku. Astaga, bucin dia ternyata. Zaman itu. Dalam sejarah perdatingan saya, tidak ada yang namanya yang aku tidak pernah minta kontak perempuan, Bang. Aku yang ngasih. Jadi polanya selalu seperti itu. Kalau dia aku kasih kemudian kontak aku berarti tertarik, berarti jalan terus gitu kan. Kalau enggak ya udah nyari yang lain. Sepanjang sejarah saya ya. Pengakuannya kan seperti itu ya Mas ya. Kalau tidak dikontak maka ya sudah. Ya. Nah pada saat itu tidak saya kontak. Tiba-tiba ada telepon dari Karis juga jam 4 pagi marah-marah ceritanya. Selang berapa lama itu setelah dia nge-share kontaknya ke aku. Ya menurutku kan kalau misalnya aku butuh. Yang ya marah pasti Gilang? Iya Mas, kebetulan. Dengan nama seperti Karis itu. Marah-marah lagi kan. Kenapa nggak ditelepon saya gitu? Atau gimana? Awalnya nggak kayak gitu ya, mungkin dalam pengaruh apa saya kurang tahu pada saat itu Mas Gilangnya, namun ya sudah pas itu tuh saya angkat telepon dari ngoporis, aku jawab kayak gitu dan ternyata Mas Gilang dan dia udah marah-marah. Boleh dijelaskan mungkin Mas, aku karena masih ingat ya marah-marahnya itu. Intinya tuh dia marah-marah, dia ranting kalau aku tuh orang yang paling cuek, orang paling judes, nggak tahu aturan, nggak tahu tata krama lah, datang-datang ayo pulang-pulang aja, nah. Ya aku yang denger teleponnya kayak, ya terus iya gimana lagi Mas, sudah, ya cuma kayak gitu toh. Itu dan dari situlah akhirnya terus Ada percikan-percikan api. belum gitu. juga sebenarnya. Oh belum. Ya, Main api. Intinya sih jadi sering ngobrol pas setelah kejadian itu dan intinya dia ternyata yang dimarahkan adalah karena aku tidak mengontak. Ya sudah akhirnya aku mulai kontak, mulai ngobrol. Oh ternyata lucu juga orangnya. Oh ternyata hobinya juga lucu-lucu. Ya gitulah standar. Tidak pemarah ternyata. Pemarahnya tetap. Tetap. Pemarahnya tetap. Nyebelinya tetap ya. Tapi kembali ke pertanyaan awal, aku gimana bisa gabung? Mungkin yang bisa aku bilang itu aku nodong mungkin lebih tepatnya. Sebelumnya aku tuh bekerja ya biasa kantoran biasa. Terus setelah itu tuh aku mulai sering kan main sama mas-masnya ini. Dan apa ya pada saat itu tuh aku juga udah mulai capek di kantorku. Terus aku cuman cerita sama Mas Gilang gitu. Aku sering cerita kalau ya aku kayak itu mau capek. Kayaknya aku tuh kepingin resign dan segala macam nanino kayak gitu. Dan suatu hari nggak tahu gimana aku pokoknya udah fix aku bakal resign nih kayak gitu ya. Udah aku resign. Nggak tahu aku juga mau kerja apa dan segala macam. Dan nggak kepikiran juga sebenarnya untuk kerja di Rahayunya juga. Dan pada saat itu tuh Mas Gilang dan Mas Fadil lagi merencanakan banyak hal untuk Rahayu nanino. Ya pas itu ya udah aku totong aja kalau misalnya kamu emang mau kayak gitu plan kayak gitu kamu butuh aku. Cuma bilang kayak gitu. Oh. Tapi ada yang Tapi sebelumnya juga sebenarnya udah kerja sih dia tanpa dibayar. Oh, berarti berapa lama tidak dibayar Mbak Maya? Dia paham by project gitu. by project. Jadi dia paham kalau kita tuh buruk dalam segi manajerial ya. Oke kerja gitu siap, ayo pacul terus macul gitu kan siap. Tapi dari segi yang rapi-rapi masalah duit apalagi gitu. Dia tahu kita tuh buruk. Ya udah sini aku bantuin ya gitu. Padahal itu kan kerja sebenarnya. Tapi dia nggak kita bayar sih. Awal banget itu bikinin ada desain sebelum bikin buku log Rose ya. Itu bikin apa ya dulu stiker kalau nggak salah tuh. Stiker sama. Price list. Oke. Ingat dulu bikinin price list gitu. Jadi kan dia ada kerja gitu kan. Ini Mas tak bikinin kayak gitu kan terus kayak ini aku coba tanya ya karena bidang pekerjaannya dulu kan di kantor dia juga salah satu tanggung jawab kerjanya kan mendesain ya. Berarti aku harus ngasih berapa gantinya kayak gitu. Dan dia nggak mau dibayar. Jadinya nggak enak dan itu keterusan gitu loh dari price list kemudian stiker kemudian buku Locros kayak gitu dan banyak terus kayak wah gimana ya nggak enak kan awalnya. Namanya juga cinta. Iya sih cuman tapi kan tetap upah harus dibayar ya kan. Sebelum Tapi nggak cinta mau. itu mengering gitu ya. Gak apa-apa operator ketawanya diluapkan aja. Belum cinta. Iya. Perburuan ini memang. Enggak sih Mas, mungkin kayak pada saat itu tuh karena aku maksudnya kerjaku tuh sehari untuk kesehariannya tuh lebih sangat dekat dengan hal-hal yang akademis banget kayak gitu loh. Jadi misalnya ketemu dengan mereka mengerjakan pekerjaan kayak desain, kreatif dan segala macam kayak gitu tuh get away gitu loh buat aku dari daily task aku. Dulu Jadi emang kayak, apa Mbak Maya yang kerjain di kantor nih?
Dulu aku tuh di Kampus. dulu terakhir aku itu di program doktoralnya UGM, salah satu program studi doktoralnya UGM. Maksudnya Di situ. ngajar atau kuliah atau gimana? Oh enggak, aku staff Mas dulunya di situ. Staff doktoral di sana. Dan pas aku kerja di situ itu sekaligus aku juga asdos. Pas itu terus jadi ya udahlah kayak full aja kayak Ngampu gitu. apa waktu itu? Kampus ya. Ngampunya apa? Kalau asdosnya, Heeh. aku itu Government and Politics of Europe waktu itu. Wow. Berat toh. Apa tuh? Terus Wow. kerja di Rahayu. Bukan. Jadi Rahayu Emang kadang gitu kan. orang seperti Gilang emang menarik. Iya. Akhirnya kebayang saya. Tak tebus buat ngumpulin nota itu kan. Aku kadang ngerasa jahat sih di situ gitu, tapi ternyata itu lebih. Aku coba nanya ke dia, kamu nggak sedih kok sekarang kerjanya kayak gini? Malah dia lebih joy gitu sih. Jujur iya sih. Benar jujur ya aku jadi jatuhnya tuh lebih joy dan bahkan kayak nggak kerasa aku udah kerja di sini ternyata lebih dari setahun. Sekarang itu tuh udah mau jalan 2-3 tahun ya Mas ya. Yep. Ternyatanya yang Tahun ketiga ini. Iya, kalau dibilang enjoy banget juga enggak karena mas-mas ini personality-nya mungkin udah tahu sendiri ya kayak gitu kayak gimana. Belum lagi berantem-berantemnya lah di dalam segala macam dan itu ya hard time juga. Cuman nggak tahu ya maksudnya aku ya enjoy sih kerja di Rahayu itu banyak. Kalau misalnya Mas Gilang di Kopdar dapat pelajaran, di sini aku juga dapat pelajaran. Oh, jadi sekarang Mbak Mayang di Rahayu sudah berapa lama? Setahun? Enggak, tahun ketiga ini. Iya ya. 2018. Itu Official dihitung sejak belum dibayar toh? Enggak, officially-nya belum malah dibayar, dari 2018. Oh, emang udah lama. Jadi aku masih ingat Mayang tuh awal 2019 Mas Fadil. Jadi 2019. 18 Apa? ya? 2018. Mesinmu Poin. tahun berapa? Iya, pokoknya 18. sebelum beli mesin toh dia. Iya. Oh, iya. Kita kan beli mesin kan Mei. Mei 18 ya? Mei. Oh berarti pas 18 terus nah dia udah mulai kayak kita kan ada beberapa pekerjaan yang banyak pekerjaan kan Rahayu gitu dan si Mayang dia kan mau nggak mau jadi tahu gitu loh dengan proyekanku terus rencanaku kayak gini akhirnya dia ya udahlah terus kita ngobrol kalau mau kerja full time di Rahayu ya ayo kayak gitu tapi awalnya kan kupikir dia masih nyambi ya kayak bisalah nanti malamnya mungkin meluangkan waktu atau 2 hari sekali gitu loh ke Rahayu ternyata dia resign dong pusing aku. Pusing banget kan, iyalah. Aku ya maksudnya beda ya. Aku nggak pasangan tetap pasangan. Cuman kan kalau dia yang istilahnya kerja di Rahayu nggak jadi sejahtera gitu kan juga sayang toh. Menurutku kayak gitu sih. Bakal kering cinta itu nanti. Iya. Ya karena iya. Mbak Mayang masih ingat gaji pertama itu rasanya gimana nerima dari Rahayu? Perasaannya tuh? Pada saat itu ya, enggak juga sih. Ingat. Habis buat bayar Gojek. Oh iya bener. Habis buat bayar Gojek. Iya, soalnya di Gojek Mas di Jogja tuh. Pusing juga kan. Jadi gimana perasaan pertama kali menerima gaji itu Mbak Mayang? Soalnya lucu juga Mas, kalau misalnya dulu gitu kan atau misalnya pada umumnya kan kerja kamu terima gaji ya. Iya. Nah saya mentransfer gaji sendiri ya Mas. Oke. jadi kayak oh iya. Ya, bentuk ininya mungkin simbolisnya kurang gitu ya. Oh, kurang simbolis. Harusnya yang pertama itu harus lu yang transfer lah ya atau siapa gitu. Ya lupa lah aku kan karena dia yaudah akhirnya kan megang pekerjaan di akuntansinya juga kan. Gitu. Jadi di handle yang awalnya cuma ngedesain terus yaudah Mbak kalau direkapin sekalian gimana terus ya awalnya kayak gitu kita kan masih belum percaya Terus gitu ya. terus akhirnya ya udah sekarang kayak di Jakarta aja udahlah kamu tinggal ini kamu bookingin tiket kayak gitu akhirnya udah kayak gitu kita urusan perduitan kita serahkan semua ke Mbak Mayang jadi kami berdua nggak pegang uang di Rahayu ya maksudnya Uang perusahaan. uang perusahaan nggak kita pegang sama sekali kecuali kalau orang datang beli kopi lewat kita misalnya cash kita setorin ke Mbak Mayang gitu untuk dikelola kayak gitu dan itu ternyata impactnya cukup baik karena jadi jelas Sehat juga. oh ini laba rugi jadi kehitung semua ada grafiknya gitu loh oh gitu Itu berkat Mbak Mayang ya. berkat Mbak Mayang itu ngebantu banget Ngebantu banget. iya. Cuman ngebantu banget doang. Ngebantu banget sekali dan apa ya? Kamu berharap apa sih Mas? Kamu berharap jawabannya bagaimana? Aku yang berharap kalian perang dunia ke berapa gitu loh. Wah naik perang itu Udah lewat masalahnya.
Enggak, Sering banget sehari-hari. Mas, dulu pertama kali. Yang aku notice itu karena gimana untuk bisa memisahkan kapan harus profesional dan saya juga kebetulan kan pacarnya Mas Gilang juga kerja bareng juga, ya bareng sama Mas Fadil juga, bertiga juga temen juga kayak gitu. Gimana bisa misahin itu semua? Misalnya yang di saat-saat harus mengambil keputusan apa sih ini boleh gini atau enggak kayak gitu yang itu memang ya you know lah Mas kayak gitu. Ada tipsnya itu? Tegel. Nih aku. Kudu tegel. Tegal tuh apa bahasa Oh, oke. Indonesianya? Gila. Tegel tuh apa? Tega. Oh tega. Iya. Harus tega. Harus tega. Misalnya kayak Mas Gilang kepengen beli mainan kayak gitu. Menurutku itu nggak mutu ya. Padahal dia pacarku juga dan aku ya pingin dong nyenengin pacarku juga kan kayak gitu ya. Nggak boleh. Dari perusahaan ya maksudnya. Padahal kayak ini kan duitku gitu loh. Aku Iya. kamu tuh datang belakangan kok ngatur-ngatur duitku gitu kan. Oh jadi ini dari segi kepemilikan tetap Mas Fadil sama Mas Gilang. Iya. Mama yang tidak. Mbak Mayang ini tetap di luar kepemilikan. Luar kepemilikan. Nggak minta saham mbak. Untuk dirayu. Kecil ya Mas? Berarti punya. Makasih. Enggak. Aku enggak. Perusahaan kecil maksudnya Mas. Kapitalnya kecil, jadi dia nggak mau membeli saham. Ya mending beli saham HSBC misalnya. Karena kecil di Bisam pun masih kecil nilainya kan. Kalau sudah besar repot nanti ya. Gak tak kasih nih udah gede. Oke, Rahayu ini sebenarnya lebih senang disebut sebagai rumah sangrai atau rumah sangrai plus kedai kopi atau gimana? Kita nggak punya kedai kopi. Iya. Tapi bisa ngopi di sana kan? Ada ya bisa. Itu nggak bisa disebut kedai kopi? Enggak, itu emang kepemilikannya juga beda Mas. Itu punya Lars. Oh beda lagi, Lars nih. betul. Terlalu banyak nama ya kalian. Memang. Kadang membingungkan buat penonton atau pendengar nih. Ya nantilah dipersempit lah ya. Iya, disimplifikasi. Tapi kalau ngomongin ini roastery atau apa, kalau movement itu kan terlalu ndaki-ndaki gitu. Saya tuh berpikiran bahwa Rahayu Roastery atau Rahayu itu culture gitu loh. Culture gitu loh. Ya udah. Ya lebih menjijikan sih. Dil, menjijikannya seperti apa itu Dil? Kalau disebut culture ya, aku merasa tidak menularkan apa-apa sih. Culture tuh kan harus menular ya. Mungkin virus-virus kebaikan mungkin. Amin. Kita nggak pernah berbuat baik. Kita aminin. Beda karakter loh. Ketika bilang virus kebaikan, Mas Fadil amin. Gilang apaan sih gitu. Beda karakter ini. Nah, Mantap justru ini. itu sejak awal tuh yang aku aminin sejak awal jadi Rahayu tuh kayak gitu sih. Aku juga sebenarnya sama Mayang oke aja sih karena sebelumnya ada konsensus dulu kan sama Gilang. Tuh, Mas, mana nih? Oh ya kan sebenarnya kamu nanya gitu kamu udah tahu konsekuensinya harus apa kan gitu. Ini nanya apa sih Mas sebenarnya? Pas mau ngasih kerjaan ke Maya. Karena kamu pasanganku gitu kan. Iya. Pacar ya sorry. Nah, itu kan jawab pertanyaan sebelumnya Mas Dian. Ya. Mas Fadil sendiri gimana ngelihat dalam satu usaha ini ada pasangan? Nah, Jijik ya sebenarnya. iya. kan sudah umum tuh ya kalau orang pacaran tuh yang lain ngontrak. Iya. Bagaimana Mas Fadil nih? Nah gitu. Aku pernah bilang dulu pas waktu sebelum taruhlah hiring ya, padahal nggak hiring sih. Gitu sebelum hiring, Mas tahu nggak BUMN aja yang nikah harus keluar salah satu gitu kan. Kamu ngomong gitu ke Mas Gilang? Aku bilang sama Mas Gilang, ya. Terus kalau iya, terus aku kalau sebenarnya aku nggak mengiyakan, tapi kamu tahu konsekuensinya gitu. Lo naik lagi. Persoalan pribadi ya handle sendiri. Kalau misalnya persoalan pribadi ganggu kerjaan, ya kita rugi bareng-bareng gitu. Udah. Ya dari situ menurutku mereka udah jauh lebih dewasa daripada omonganku sendiri loh. Jadi kalau nanti Mas Gilang sama Mbak Mayang menikah, Rahayu bubar berarti? Enggak. Kan BUMN katanya kalau menikah harus keluar. Salah satunya mungkin. Atau Tapi apakah bisa Gilang ditinggal oleh Mbak enggak, Mayang gitu ya? bukan ya. Maksudnya kalau ngomongin kemungkinan gitu, ya kemungkinan paling Mayang udah nggak kerja di Rahayu akhirnya. Ketika menikah ya katakanlah ya kalau jodoh. Gitu. Ketika Nah, kayak ya udah kamu ngurus. Dia lainnya sebagai juga. komisaris jadi membeli saham kalian semua gitu ya? ya mungkin bisa Kalau sudah jadi. menikah kayaknya. Bisa Nggak tahu jadi. sih. Ya kalau kita buka saham ke orang luar. Kalau enggak ya enggak. Enjoy selama ini ya? Cukup enjoy. Cukup enjoy. Cukup dewasa mereka berdua. Dewasa ya. Ya belajarlah tahun pertama. Begini. Coba ungkapkan. Iya. Dia pernah waktu mereka berantem kan lucunya tuh aku punya 2 telinga. Telinga Maksudnya satu seperti buat apa? Mayang, telinga yang satu buat Astaga. Gilang. Gitu.
Bener itu, jadi aku ya jadi wiring lah istilahnya. Kalau misalnya kalau misalnya aku jelek kan noise kayak kabel yang tadi mas. Iya. Jadi aku juga ya kalian sebenarnya konklusinya ya gini. Ya udah sama-sama keras sih, sama-sama batu sih. Nah, tapi habis itu kan ya udah sih, ini udah gede kalian tuh malu lah sama diri sendiri. Nggak malu sama orang tuh nggak ada urusan sama kalian. Sama diri sendiri aja gitu. Kalian harus bisa mengurus diri sendiri. Ya, anger management dan lain-lain itu tuh urusan masing-masing gitu loh. Kalau dari segi ini Mas Gilang dan Fadil, Mbak Mayang, kira-kira ketika Rahayu berdiri sampai sekarang, apa yang sudah tercapai? Menurut Mas Gilang sendiri, ambisinya, Mas Fadil gimana mungkin? Kalau yang sudah tercapai ya? Berarti pribadi ya berarti ini ya? Ya di Rahayu sendiri, kan Mas Gilang merancang. Misi gitu Mungkin awal Mas Gilang ngerasa ya coba aja dulu. Tapi kan ketika dicoba jalan, mungkin punya angan-angan, punya mimpi, punya cita-cita, ambisi, apapun itulah. Sekarang kalau ditanya apa yang sudah dicapai dan apa yang belum? Aset jelas ya kalau aset mas. Misalnya tadi pengen jadi culture, ya nggak? Oh iya. Atau agen perubahan sosial. Keren itu. Apa jadinya ini? Tapi ya itu sih dari yang kita kan bukan usaha yang pakai suntik dana yang gede gitu ya. Ada investor langsung ya udah kamu berbakat jualan tak kasih duit gede lah. Kita kan nggak, ya usahanya kan merintis ya. Dari yang awal tuh berapa mas? Kita punya green bean berapa kilo sih dulu? Setelah Awal banget. Atau kamu datang lah? kalau pas datang banget Di kosku itu loh. sampai 30 kilo itu. Gak nyampe, orang paling 10 belinya di Pilo kan dulu. Beli ngecer gitu. Apa batak bolon gitu kan paling sekilo gitu. Jadi nah sekarang udah alhamdulillahnya udah banyak gitu loh. Itu Berapa kan ton sekarang? Stok. Ya yang terakhir aja sih. Berapa ton? Nah ini atau Off the record. record. Kenapa off the record? Master record. Katanya kopi spesial kan transparan katanya. bodo amat. Duit kita. Tahu-tahu nih nanti di post-pro-nya muncul tuh B-roll nih ya semua. Masa kopi specialty, Mas lihat dompetnya dong. Nih dompetnya. Ya tapi alhamdulillah udah banyak lah ya. Ada karung ya. Kalau dulu mungkin kopinya plastikan, sekarang Udah karungan. karungan gitu lah ya. Oke, kalau jumlah karung mungkin bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir ya yang aku hitung sebelum berangkat ke Jakarta. 15-an. 15 karung. Besar dan kecil. Mantap. Besar 90 kilo berarti ya. Iya. 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 Banyak berarti. Banyak lah. Ya lumayan udah bisa. Itu buat- mulai banyak orderan itu di tahun berapa? kerasanya pas malah kita di Punya mesin iya baru. gitu kan. Ya mesin Punya baru. mesin 5 kilo itu. Itu tahun berapa? Atau setelah berapa tahun? 18. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun baru kalian ada perubahan penjualan lebih meningkat gitu ya. Jadi gini mas, kalau aku lihatnya paling gampang tuh tahun pertama 2 digit nih jumlah kiloan kopinya. Tahun kedua 3 digit. Nah tahun ketiga 3 digit juga sih. Ya itu gak bagus ya. Jadi bagus. Iya. Tapi dari 1M ke 1T itu susah. Iya. Jadi gitu deh. 3 digit juga ujung-ujungnya. 3 digit. Besar dia kayaknya dari ini ya, dari cubung ya. Ya nggak tahu. Masa kita tahu isi dompetnya Mas Cubung? Oh, dia cerita kok di podcast sebelumnya. Mas, bagaimana perkembangan kopi? Kalau selama ini Rahayu ngelihat baik Mas Fadil, Gilang, Mbak Mayang lihat perkembangan kopi di Jogja dari awal sampai sekarang. Dulu ya kopi dilihat orang awam, tapi ini maksudnya yang spesial ya, yang ribet itu aneh. Sekarang dilihat masih aneh kok sebenarnya. Sama dong ini. Ya, sama, tapi apa ya? Apa definisi anehnya ini? Ya nggak definisi anehnya sih, tapi kalau akhir-akhir ini sudah menjadi pemakluman ya. Kayak dulu kan lihat kopi tuh kopi yang diseduh ribet itu kan sesuatu yang aneh. Sekarang sudah menjadi sebuah kelumrahan. Kayak gitu aja sih. Ada udah nggak contoh spesial. anehnya Mas? Ya aneh diliatin. Itu kita ngelihat gestur aja orang udah lihatnya kayak apa banget sih kayak gitu. Sekarang udah biasa. Sudah diterima Nah, gitu. sudah diterima ya. Maksudnya dulu kan kita masih dianggap aneh. Sekarang kita bawa grinder misalnya ke kantor udah nggak dianggap aneh. Kalau dulu kan kayak, apaan sih kamu kayak gitu? Orang aneh, mau ngopi aja kayak gitu bawa grinder. Sekarang udah enggak. Kalau saya ubah nih pertanyaan, kira-kira yang kalian senangi dari perkembangan kopi di Jogja itu apa? Selama 1 dekade ini lah, kurang lebih. Lebih banyak orang yang ngopi. Lebih banyak orang Yang ngopi. paling jelas itu ya. Dari yang awalnya bener-bener gak ngopi atau bahkan anti, terus sekarang jadi ngopi. Walaupun masih belum setiap hari misalnya, masih belum reguler enggak. Tapi ya udah ngopi intinya.
jadi lebih kenal kopi lah. Kalau aku seneng gosip-gosipnya. Gosip-gosip kopi. Lucu-lucu soalnya. Gogon, kita punya Gogon. Gosip Anda. Seperti apa tuh Mbak yang lucunya? Ya macam-macam, permasalahan di tempat A, permasalahan di tempat B, si ini gini, si Nah, ini itu gitu. membuat Mbak Mayang tuh Lucu. senang Menurut- sekali ya. Kayak apa ya, full drama kayak gitu loh Mas. Real life drama gitu. Menurutku ya lucu sih itu untuk diikutin. Nggak digandrungi sih, nggak ikut dari situ juga. Dengernya itu lucu-lucu Betah ceritanya. berarti ya. Iya, tapi ya itu dramanya makin banyak jadinya. Terus Mungkin beban hidupnya mungkin lebih berat sekarang dibanding sebelumnya mungkin. bisa jadi sih. Atau bisa jadi juga karena mengikuti tren sekarang yang mana kalau misalnya kamu semakin punya beban hidup tuh kayak semakin edgy gitu loh Mas. Jadi akhirnya makin keangkat aja gitu semua drama-dramanya kan ya kan? Itu yang paling menyenangkan buat Mbak Mayang. Kalau buat Mas Gilang apa yang paling menyenangkan dengan sekarang nih? Ngelihat dari awal sampai sekarang. Yang paling menyenangkan kalau saya jelas beban sosial saya dulu ya, atau beban sosial karena cita-cita sosial saya dulu kan mengenalkan kopi di Jogja gitu kan. Itu nggak perlu saya kerjakan lagi karena banyak teman-teman yang sudah mengerjakan dengan mereka membuka kedai, memutuskan untuk menjadi barista, jualan kopi di kantor misalnya. Ya pekerjaan saya bukan itu lagi berarti sudah dikerjakan teman-teman. Itu sangat-sangat membuat saya cukup isoleren kayak gitu. Berarti sudah membudaya dong Mas. Culture karena dia bilang. Karena menular ya. Ya karena menular. Ya makanya gue bilang culture. Jadi Mas Gilang ngerasa dirinya terkenal apa sih di skena kopi Kalau di Jogja, Jogja? kalau dulu tuh saya ngeprint di Ortindo aja, Mas Gilang kayak gitu. Sekarang udah nggak ada yang kenal. Jadi menurun dong popularitas Mas Gilang nih. Oh iya memang menurun di Jogja ya. Kira-kira penyebabnya apa tuh Mas? Penyebabnya karena di tahun 2016 hingga 2018 saya kan nggak pernah keluar. Pacaran itu sama Mbak Mayang bukan? Enggak, bukan karena itu. Karena yang pertama kan ada pernah bikin coffee shop juga ya, bikin cafe. Terus yang kedua kan di coffee shop tersebut kan saya udah nggak berhadapan langsung dengan end user gitu atau pengunjung. Jadi saya di belakang lah ya istilahnya kayak gitu. Kopdar udah nggak ada, sosial media nggak mainan juga gitu loh. Dan kalau ngomongin popularitas ada banyak teman-teman di kopi Jogja yang mereka lebih eksis misalnya kayak gitu, yang lebih mengikutin perkembangan gitu kan. Tapi dulu di tahun itu aku udah nggak ngikutin perkembangan sebenarnya. Kalau Mas Fadil punya beban gak sih melihat Rahayu gini dengan Mas Gilang, sosok Mas Gilang? Karena sosok Mas Gilang ya. Atau Rahayu juga sendiri kan? Karena Mas Gilang itu sosok terkenal, mau gak mau Rahayu juga terkenal gitu kan. Nah, Mas Fadil sendiri yang terlibat di dalamnya punya perasaan beban tersendiri atau bagaimana tuh? Kalau branding di awal sih ya boosternya bagus menurutku buat sebuah brand Rahayu itu sendiri. Nah, cuman kan yang susah itu kan sejak awal tuh kita pengen misahin personal brandingnya baik Gilang maupun aku sih sebetulnya, semua orang yang di dalam Rahayu ya, biar nggak kebanyakan personal brandingnya. Jadi pengennya ya udah Rahayu apa nanas ini misalnya, Rahayu nanas, oh Rahayu roastery ada nanasnya, oh kalau ada gambar nanas terus ada kopinya itu Rahayu gitu. Kita pengennya kayak gitu. Nah itu mulai kita pengen lepaskan dari ya tahun kedua ya Mas ya. Tahun kedua Rahayu. Karena kita paham ini tuh brand gitu. Dan mungkin suatu saat CEO-nya bakal orang lain. Suatu saat Mungkin. itu kemasan kopi kan kemasan kopi akhirnya juga berubah gitu ya. Itu yang mutusin siapa tuh akhirnya perubahan itu? Paling signifikan pas Mayang masuk mungkin ya. Dia mulai Seberapa signifikan Mbak Mayang ini mengubah Rahayu masuk? Redesign udah pasti itu redesign. influence visual ya. Influence Itu visual. kayak Bener Mbak Mayang? Please. Hanya itu? Dia ngasih insight bahwa kalian tuh terlalu Dekil. Oh, maskulin. Itu bahasa diplomatis maskulin. Coba deh kasih yang baru. Kalian kan udah kayak gitu ya, galak, jutek, dekil, cowok banget lah. Kayak ini pekerja kasar gitu. Coba ininya packingnya dikasih warna deh. Nah itu dia yang ngasih insight kayak Oke, gue pengen tahu nih dari Mas Gilang, Mas Fadil. Selain itu apa lagi coba? Perubahan yang terjadi ketika Mbak Mayang masuk. kontrol ini ya, pembelanjaan itu kayak cash flow lah, ngatur cash flow itu bagus banget. Serem sih sebenarnya. Jadi kebiasaan impulsif kita tuh diredam kayak gitu. Balik kayak yang aku sebutin tadi kan, ini duitku gitu kok susah ya. Misal aku kan mengerjakan jualan kan kadang berdasarkan intuisi ya. Wah pengen ini nih, ini bakalan bagus misalnya green bean ini. Besok naik nih misalnya, kita beli dulu biar stoknya aman misalnya, kita bisa jualan. Nggak bisa, karena duit dia yang megang. Dan karena komitmen kami bertiga ya untuk, udahlah tolong kamu kontrol. Karena kekurangan kami memang mengontrol duit gitu.
kan ngatur antara pemasukan dan pengeluaran kayak gitu kan dan sebagainya gitu. Nah itu nggak boleh gitu, kayak ada duit mas tapi ada pertimbangan gitu, ditanya gitu kan, diwawancara, kamu kenapa harus beli green bean itu misalnya, kenapa harus beli ini, kenapa harus ngeluarin duit buat ini dan sebagainya gitu kan. Terus kan jadinya malas ya, kayak ya udahlah kalau nggak boleh ya udah. Itu bukan males kayaknya, ngambek. Iya ngambek kan ngambek ya juga pernah. Ya. Males kalau konteks profesional gitu ya. Kalau nggak personal. Nah, ngambek baru setelah Diplomat. di beberapa hari selanjutnya terus baru tahu, oh iya ya, coba kalau misalnya kita kemarin kayak gini, wah bakalan buntung nih misalnya. Terus ya udah, I told you mas. Ya kayak ini sih mas, kayak kita adalah kendaraan. Aku sama Gilang tuh sebenarnya gas dan ya yang mengeluarkan torsi gitu. Nah Mayang tuh rem sama kopling. Nerima kopling. Iya. Ketika Mbak Mayang masuk pertama kali ke Rahayu, apa ya Mbak yang Mbak lakuin atau rencana atau apa gitu identifikasi masalah di Rahayu nih? Rencanaku sendiri gitu. Iya pasti pas ngeliat masuk Rahayu, wah apa itu yang Mbak temukan, terus apa yang... Oh yang aku temukan dari awal ya berantakan itu tadi mas, di banyak hal berantakannya. Banyak hal Banyak hal berantakannya. banget. Mereka tuh attention untuk detailnya itu tuh sangat kurang pada saat itu. Sedangkan menurutku detail-detail itulah yang bisa ngangkat kayak gitu loh. Itu tuh yang ngerapin hal-hal kecil kayak gitu loh. Itu yang bisa membuat habit semakin baik menurutku kan kayak gitu. Ya itu ya berat juga sebenarnya. Saya sering dimarahin juga sebenarnya Mbak Mayang itu nggak penting. Kamu terlalu banyak ngurusin hal-hal yang nggak penting. Naninu kayak gitu. Ya nggak tahu. Kalau aku sendiri yang ngomong kan susah ya mas. Maksudnya mungkin akan lebih baik kalau dari mas-mas aja kayak gitu. Tapi kalau pertanyaan itu tadi pertama kali yang aku temui yaitu berantakan. Banyak banget yang berantakan. Banyak banget catatan yang tidak ada. Hal-hal yang aku butuhkan untuk mengurus A, B, C itu tuh banyak yang nggak ada, jadinya harus dimulai lagi dari awal kayak gitu, disusun lagi datanya itu gitu mas. Terus yang aku temui lagi sebenarnya lebih ke personality mas-mas ini ya yang sangat berbeda gitu. Mas Fadil mungkin yang lebih kalem, bisa dengerin gitu. Mas Gilang mungkin yang lebih vokal. Itu yang aku temui juga yang kadang bisa menjadi beneficial, kadang juga bisa jadi core problemnya di situ juga. Mas Fadil mau nambahin mungkin? Sudah cukup. Sudah sangat jelas. Tapi sebenarnya nggak tahu ya, ini tuh dulu aku sempat punya ide, aku sampaikan ke Mas Gilang juga. Kalau aku punya ide untuk bikin podcast soal kayak gini juga mas, pertanyaan yang serupa yang kamu sampaikan. Apa itu? Jadi misal Mas Fadil bikin podcast sendiri menceritakan bagaimana impresi dia terhadap Mas Gilang. Bekerja sama Mas Gilang. Ya nanti akan bergilir untuk kayak gitu juga. Jadi nanti misalnya Mas Gilang memberi impresi bekerja dengan tentang Mas Fadil dan ternyata kesampaian di sini. Oke. Gue merasa apa nih ya? Berjasa. Iya. Terharu gue ternyata. Iya. Tapi bener juga sih. Aku nggak pernah kayak tiba-tiba kita lagi ngerokok bareng. Mas, kamu tuh kayak gini ya? Enggak sih. Ya itu balik lagi tadi kayak karena mungkin terlalu maskulin. Jadi menjijikan. Iya benar mas. Nah, dengan perubahan Rahayu ini sejak kehadiran Mbak Mayang, bagaimana pelanggan ngelihatnya selama ini? Mereka juga menyadari itu nggak? Misalkan dari perubahan kemasan, apakah ada pujian, terus mungkin dari kerja kalian seperti Mbak Mayang bilang lebih terstruktur, semua tercatat dengan rapi dan sebagainya. Intinya pelanggan kalian selama ini apa melihat perubahan ini? Yang jelas mereka nggak bisa untuk lupa ngutang gitu kan. Itu penting sekali ya. Jadi dulu sebelum Mbak Mayang itu utang-utang nih banyak tak tertagih gitu. Banyak. Ada yang sampai 2 juta gitu ya kita. Oh tahu-tahu iya ya, ini kemana ya? Serius itu. Sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Semua tapi boleh berhutang tetap kan? Tetap boleh. Cuma tertagih dengan baik tuh. Iya. Kita tetap ingetin, oh ada tempo ini segini ya, berarti udah segini. Besok nambah lagi deh mas, belum bisa bayar, ya udah nggak apa-apa. Besok kita tagih lagi kayak gitu aja terus. Sampai mereka kesel ya bodo amat, itu kewajiban kita gitu. Jadi salah satunya itu tadi pelanggan udah gak bisa ngutang lagi. Ya. Apalagi mungkin ada pujian mungkin dari pelanggan, atau mungkin ada keluhan dengan perubahan yang lebih ketat dan sebagainya gitu. Dari Mas Fadil mungkin?
Enggak sebenarnya. Sebenarnya justru mereka harusnya merasa terbantu dengan satu, yaitu tadi diingetin utang gitu. Terus atau enggak dipermudah soal kayak ngingetin kita buat balesin chat customer. Itu kadang dia yang kasih tahu. Mas, kamu kayaknya kemarin ada orderan dari ini belum dibales tuh. Oh iya, Pak, bales. Gitu. Tapi karena sekarang udah ada admin, jadi kita nggak perlu kayak gitu lagi. Utang selalu terbayar gitu ya. Iya. Tapi ya tetap sih yang Januari belum bayar juga banyak. Oh, sekalian gitu ya. Curhat Ya, nih. pemirsa ya, tolong ya utangnya disaur. Biar kita bisa goreng lagi. Nah, aku tuh dulu Mas itu tuh yang aku benar-benar penasaran itu setelah ganti desain waktu itu desain packaging itu tuh impresinya gimana ke orang-orang, dan aku tanyakan ke mereka dan ternyata mereka cukup malas juga untuk tanya orang-orang ini gimana, jadi nggak denger apa-apa juga gitu dari akunya. Terus suatu saat gitu pernah datang ke ada kayak forum kecil gitu ya, di darat, bener di darat, dan dia dengan lantang menyatakan bahwa aku beli karena menurutku itu juga packagingnya bagus. Tuh. Terus aku yang oke berarti bagus gitu. Pengaruh berarti ya. Pengaruh. Beberapa hal yang aku senangi juga kerja di Rahayu itu tuh kadang misalnya aku punya ide aneh-aneh, masnya tuh kadang masih maksudnya mas Rahayu masih mau dengerin dan masih mau untuk menjadikan itu maksudnya dibikin real gitu. Seaneh apa coba yang menurut Misalnya Mbak kayak Mayang? bikin acara camping kemarin itu, Mas. Oh, itu dari Mbak Mayang idenya? Enggak purely, Oh, oke. memang idenya beberapa tuh sebagian juga ada dari Mas Fadil dan Mas Gilang. Tak tambahin iki piye, tak tambahin ini gimana, tak tambahin ini kalau misalnya bikin ini kayak gimana dan segala macam. Dan ternyata Masnya masih mau meskipun kadang kayak pas itu ya pas perencanaan acara, aku kepingin standarnya di A, B, C, D, E kayak gitu. Menurut mereka itu nggak mungkin atau sangat susah untuk dibikin di Jogja dan di lokasi di sana. Dan mas-mas ini masih mau bareng sama aku juga buat menjadikan itu real dan ternyata ya kejadian beneran kayak gitu. Ya senang aja sih Mas akunya. Mas Gilang ngeliat Mas Fadil gimana sebagai mitra? Berarti dia ngomongin aku pas aku di toilet ini. Mitra Bestari. Aku ke WC dulu nggak ini? Ya nggak apa-apa lah. Supaya dia ini ya. Supaya los. Ya tetap ya karena impulsif kan ada beberapa sebenarnya nggak ekspektasi ya untuk karena niatan di awal seiring berjalannya waktu itu menurutku akan dinamis selalu. Pilo Coffee mungkin tidak akan pernah memikirkan menggunakan media podcast misalnya untuk seorang Pilo Coffee misalnya mungkin, tapi seiring berjalannya waktu kan pasti ada perubahan ide dan sebagainya dan tujuan itu. Sempat agak wah gimana ya kayak gini, terus sempat konflik ya, menurutku konflik kepentingan sama Mas Fadil ya tetap, tapi poinnya adalah gimana apapun kepentinganmu dan apapun kepentinganku ketika ini si Rahayu bisa jadi kendaraan kita misalnya ya ayo kayak gitu aja sih, menurutku kayak gitu. Dia fokus di Rahayunya gitu langsung gitu ya ketika ada konflik kepentingan. Maksudnya dibalikin lagi karena aku nggak pernah bisa ngasih standar yang sama ya, maksudnya untuk Rahayu harus kayak gimana gitu dengan kayak gini dan sebagainya. Tapi coba kamu kalau misalnya pengen apa dan Rahayu bisa ngasih itu ya lakukanlah kayak gitu. Karena ketika kita bikin gede Rahayu tapi kitanya sendiri nggak ikut terbawa besar misalnya, besarnya kan banyak ya dalam banyak konteks kayak itu ya buat apa menurutku kayak gitu. Karena dari awal ya pertanyaanku ke dia, kalau aku udah tahu kan dia kan nggak bisa aku gaji gitu kan, bukan karena aku nggak mampu bayar dia, karena memang ketika aku ketemu dia sistem pengupahan atau sistem kerjanya bukan relasi yang seperti itu gitu loh. Itu kenapa aku tawarkan ya udah ayo digarap, memungkinkan nggak ini sebagai jembatanmu juga gitu kan, karena di sini kan akan terlihat sangat personal ya, karena namanya aja nama ibuku bukan nama Mas Fadil atau bukan nama kombinasi ibu kami berdua gitu loh, tentu kan. Jadi kira-kira memungkinkan nggak itu kayak gitu di awal kan kayak gitu. Kemungkinan Mas Fadil juga menemukan yang ternyata di tengah-tengah ada perbedaan visi dan misi dari awal gitu loh. Nah karena kekurangan kita kan nggak bikin draft pada saat awal kita kerjasama kayak gitu. Oh gimana ya harusnya visi misi tujuan filosofi perusahaan kan nggak ada sama sekali. Kita hanya bergerak dari ide-ide kita, dari hasrat, dari hawa nafsu, ego gitu kan. Yang itu mengalir. Baru kita setelah 1 tahun refleksi. Coba kita buka ke belakang kayak gini. Terus relevan nggak misalnya kayak gini dengan kondisi sekarang misalnya kayak gitu dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi ketika kalian bertiga konflik, solusinya bagaimana tuh? Kalau misalkan tips lah buat kawan-kawan di luar sana, kan banyak kan kita roster dari kedai kopi ini juga ternyata nggak semuanya bentuknya badan hukum ya.
Ada juga emang perorangan, Iya, entah iya. dia berdua, bertiga. Dan itu suatu kendala yang cukup pelik gitu. Atau pelik. masalah yang klasik. Kedai atau rosternya maju, tiba-tiba di tengah jalan tutup. Bukan karena dia laku. Bertengkar gitu. Nah kan buat gua ngeliat kalian tuh bertiga kan cukup awet ya. Lama sekali gitu. Terus karakter berbeda lagi kan. Kang Fadil yang kan Cimahi Tea gitu ya. Bandung Tea kan gitu. Mbak Mayang juga beda. Terus Bang Gilang juga beda. Nah ini kan menarik gitu. Dan gue yakin banyak sekali teman-teman yang bertanya gitu. Atau pengen tahu bagaimana sih Rahayu bisa menjaga keharmonisan itu di tengah-tengah perbedaan karakter yang sangat menonjol. Oh iya. Mungkin Mbak Mayang bisa mulai. Aku katanya Mas. Oke Mas Fadil mungkin. Jadi sepengalaman mungkin itu kan berarti belajar dari pengalaman ya. Pengalaman kita pernah tuh memang semuanya berseberangan. Pernah banget. Pernah juga semua berseberangan ya. Semua berseberangan, betul-betul berseberangan. Jadi kan kadang memang kalau bertiga ya tiga kepala ya. Tiga kepala tuh yang satu bisa setuju sama yang satunya, yang satu berarti berseberangan. Nah itu makanlah yang satu silahkan gitu, mama aja. Nah ini pernah tiga-tiganya tuh memang bersama-sama berseberangan. Terus karena memang waktu hari-hari kita tuh diisi dengan pekerjaan Mas. Pekerjaan kan tetap harus jalan, mesin tetap harus nyala, packingan tetap harus terselesaikan, ada customer harus tetap Dilayani gitu ya. dilayanin. Ya kalau buat pekerjaan kita masih satu suara, sama-sama satu suara, ya tetap dikerjain gitu. Entah setelah customer, misal ada customer nih, kita lagi berantem, ada customer, terus customernya datang, oh iya Mas silahkan, ini kopinya blablabla. Habis dia pulang, udah diem. Berantem lagi? Enggak, diem lagi. Oh diem lagi. Iya, karena kita ngerasa kalau memang sedang ada marah gitu ya, semuanya dalam keadaan marah, mending nggak usah Bicara gitu, Iya, diam bicara. dulu gitu, biar Iya, tenang diam gitu. dulu. Oh jadi salah satu tipsnya dari Kang Fadil ya, kalau Kalau lagi dari aku bertengkar tiga-tiganya lebih baik diam dulu sampai keadaan tenang gitu. Ya. Kayak mending biasanya problem ya, ada sebuah konflik harus diselesaikan misalnya, harus gimana. Nah tapi ketika kalau aku itu sudah agak naik nih semuanya, didih nih darahnya didih, mendingan kayak dah besok lagi kayak gitu. Dibawa tidur gitu. Iya, lebih dibawa tidur dulu, besok ya ini problemnya nggak kita hilangkan gitu, tapi ditunda dulu. Kalau aku biasanya kayak gitu. Terus ya berharap maksudnya meskipun dia berbeda tapi aku cukup percaya mereka masih bertujuan baik untuk ya usaha ini gitulah. Mungkin dengan cara masing-masing, cuman kemungkinan ini misalnya solusi yang paling rasional untuk saat ini, tapi kan kita harus coba dipikirkan secara logis lagi gitu, maksudnya jangan kebawa perasaan dulu lah kayak gitu. Kita kayak gitu sih, misalnya kalau kebawa perasaan ya mending skip dulu gitu, ditunda dulu deh sampai nanti reda sendiri. sampai reda, karena seringnya konflik kan ya seputar pekerjaan, berarti kan seputar fenomena, entah sistem, kita bikin SOP baru yang kalong roasting 5 jam dong misalnya, kalau ini harus tiap hari apa seminggu sekali kayak gitu kan, itu berhubungan dengan Teknis pekerjaan. gitu kan. Nggak bisa lah kan gini coba. Nah itu. Ya, jadi Hindari. kalau ada RX King nih lewat, Oh. udah lu pulang aja dulu gitu. Oke. Udah kita selesai dulu ya. Udah kita pulang bareng-bareng ya udah. Nggak ada. Udah kita kumpul dulu bareng-bareng ya. Nggak bisa kayak gitu. Gas terus. Kok berantem terus? Karena nggak gas terus. Makanya aku mensepertikannya RX King. Oke. Gitu. Kalau Mbak Mayang sendiri? Kalau sendiri. iya ya, aku Iya. agak ya maksudnya Nggak apa-apa. mohon maaf loh ya, tapi sebelumnya Spill. Mau Oh ya pentingnya bertiga ya begini kan, berbeda pendapat. Mau tak tuangin apa nonton sendiri? Demokrasi. salah satu tipsnya misalnya ngadepin masalah internal itu tuh, misalnya dalam kerjaan harus benar-benar bisa tahu ini terjadi konflik karena ego kah, atau memang itu tuh real problem yang lagi dihadapin, atau ego satu orang atau enggak kayak gitu. Dan dong. nah kan Halo, Bang keseringannya Ego. seperti itu. Mungkin keseringannya seperti itu, terjadi apa ya masalah gitu tuh gara-gara salah satu ada yang lebih ngegas aja gitu daripada yang satunya dan beneran gak mau ngalah. Jadi menurut Mbak Mayang sebenarnya masalah yang sering terjadi itu bukan karena ada masalah gitu ya. Ya awalnya memang pasti ada masalah, tapi kan yang masing-masing punya ide dan solusi yang berbeda gitu. Punya penawaran solusi yang berbeda-beda. Yang mungkin yang satu belum memahami secara Oke. menyeluruh, akhirnya pas ditanyai marah gitu kan. Kenapa Thomas kayak gitu? Kamu kalau misalnya nggak suka ya wes. Nah misalnya Nah kayak sekarang gitu. kalau
kita berhasil gitu identifikasi, oh ini ternyata masalahnya fokusnya di ego. Itu gimana nanti solusinya dari Mbak Mayang sendiri? Kan seperti yang kamu bilang tadi itu Mas, kita harus memahami dulu permasalahannya itu tuh apa sehingga muncul pertanyaan yang lebih bagus kan kayak gitu. Bahkan mungkin lebih bagus daripada solusinya kan kayak gitu. Nah, itu aku sangat setuju dengan kayak gitu. Dengan ketemu kita sebenarnya permasalahannya itu tuh ada di mana dan ternyata ego memang benar yang dilakukan dengan mas-mas itu. Keguyon berarti. Dia benar. Dia anak Guyon. visipol, dia anak visipol, jadi bahasanya kayak gitu. Oke. Diplomatis. Yoi. Asdos. Iya, asdos lagi ya. Apa tadi asdos apa nih? Apa? Lowes Thomas. Pokoknya berat lah pokoknya. Government Europe gitu. Geopolitik something. Iya gitu. Apa ya benar yang kayak di mas-masnya itu bilang. Ya untungnya mereka gitu ya setelah. Tapi ada sih momen Mas di mana yang memang udah muncul menurutku kayak gitu, kalau ini yang bicara udah mulai egonya nih kayak gitu. Emang harus dikerasin dulu. Kayak baru bisa pulang karena kesel tuh. Bentuk kerasnya seperti apa kalau boleh tahu? Misalnya dimarahin, maksudnya berkata kasar enggak ya? Dinegasikan kayak. Jadi di antara bertiga ini yang paling sering ngomel tuh siapa? Kita Aku. sih, ya. Aku itu tak. Atau semua sering ngomel? Ngomong. Semua sering ngomel sih, Oh, cuman oke. yang kurang. Kayak seru ya, Agak jarang. ngeliat mereka bertengkar terus kita di tengah dengerin. Kayak menyenangkan nih kayaknya. Ya tapi Ya tips buat siap-siap mic-nya aja pas di podcastin. Gitu kali. ada satu tips lagi sih itu. Apa Kan, itu? Apa ya, buat orang-orang kan kadang susah kontrol ego ya. Kayak aku juga itu kan dominan mungkin gitu loh. Jadi karena dulu terbiasa untuk kerja sendiri misalnya kayak gitu, apa-apa sendiri kan kadang kurang respect sama rekan kerja kayak gitu kan. Akhirnya kan jadi jelek gitu. Nah, buatku tipsnya adalah penyaluran ego. Jadi kayak jangan dibawa ke kerjaan gitu loh. Untuk tipe-tipe orang yang kayak aku misalnya. Jadi kalau emang lagi nggak beres misalnya atau wah ini nggak bener nih kayak gitu, mending mabok sendiri kayak gitu. Keluar ngebir sendiri udah. Yang penting reda aja buat diri sendiri gitu. Karena ketika kamu datang ke kantor misalnya dalam bentuk kayak gitu udah wah ada yang nggak beres nih misalnya, terus kamu bawa terus disidang di tempat gitu ya kan belum tentu ketemu ya maksudnya. Ini mending dihilangin dulu, kepalanya diademin dulu, itu kalau buat aku sih. Jadi makanya sekarang jarang minum, kan terlihat jarang minum karena minum sendiri sebenarnya gitu. Kirain terlihat jarang minum karena sudah jarang ada masalah. Terlalu sibuk mengurus orderan ya nggak sih? Sama mungkin misalnya kalau dari aku ya Mas, kayak jangan apa ya, ini aku sendiri loh ya, tapi Ya. terjadi konflik kayak gitu kan males ya pasti kan ngadepinnya gitu. Jangan menyerah hanya karena capek. Capek gitu misalnya dengerin mas-masnya ini obrolannya nggak masuk akal kayak gitu, ngegas doang, nggak tahu itu efeknya kayak gimana dan segala macam gitu. Ya jangan berhenti, jangan terus ya udahlah aku mundur aja kayak gitu, atau ya udahlah bodo amat. Jadi kalau bisa sih jangan kayak gitu Jangan dulu seperti sebelum Pokoknya sampai habis dihajar ya. Kalau mundur karena alasannya itu sudah impossible gitu, ya itu nggak apa-apa mundur. Tapi kalau mundur Selama itu karena masih capek, mungkin dicari jalan keluarnya gitu. Oke, ternyata kita udah 1 jam kan ngobrol dengan Lama kali ya. apa roster favoritnya nggak sih? Rahayu nih dari Jogja yang kebetulan juga dia senior kita Mar. Dia duluan Mar bikin podcast Mar. Karena kita rilis duluan aja. Mungkin kita rekamannya udah lama, cuma kita nggak rilis ini. Direkam tahun 2010 ini. Background juga dia tetap senior kita. Gak apa-apa Mas, sejarah bisa dimanipulasi. Tapi jejak digital tidak. Kami mengucapkan terima kasih loh ya atas kehadiran kalian bertiga. Semoga nggak kapok. Semoga nanti kami bisa ngundang lagi atau kami datang ke Jogja untuk Ya, kita juga terima kasih banget. Ya. Sudah Apa makasihnya nih? di welcoming banget kita loh. Welcome. Ya. Dikasih donat. Tapi gue ini loh, jujur gue pengen banget loh mereka bertiga terus gue ada di situ gitu. Pengen tahu gue. Kayak seru kayaknya. Kita pasang CCTV deh. Demikian perbincangan kami dengan Gilang, Fadil, dan Mayang yang membahas perjalanan usaha sangrai mereka di Rahayu Roastery. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.